وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل حلوة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به
وتنال به الرضائع وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama sudah kita isi dan kita melaksanakan majelis kita dari awal dengan pembacaan tawassul suratul ikhlas wal muawwidzatain min ayatul kursi, lalu dilanjut dengan pembacaan Ratibul Idrus, dilanjut dengan pembacaan Maulid, dan dilanjut dengan pembacaan sholawat nariyah. Mudah-mudahan yang kita baca ini mudah-mudahan menjadi barometer, menjadi magnet buat ruh dan jasad kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah zikir, wasilah sholawat, wasilah munajat yang kita baca, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi keinginan cita-cita kita diterima dan dijabah. Amin ya rabbal almarhum almarhumah tanpa terkecuali orang tua, saudara, keluarga, handai tolak semuanya, sebab kita duduk di pengajian, di majelis. Mudah-mudahan mereka semua diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah dan tempat yang paling dekat bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ibu masih ada? Malam ini yang harusnya jadwal kita sama-sama ngaji kitab fikih, namun karena berhalangan guru kita Ustaz Abdul Halim sedang ada keperluan, yaitu sedang membawa putrinya untuk kontrol ke rumah sakit dan keadaan tidak enak badan. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya, diganti dalam kesehatan dan kekuatan. Amin. Jadi malam ini
kajian kitab fikih ditiadakan terlebih dahulu. Tapi insya Allah tanpa mengurangi biar kita ngaji dari rumah, mudah-mudahan barokahnya ilmu yang setiap harus diadakan mudah-mudahan bisa sampai kepada kita. Amin. Ilmu fikih yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khalid mudah-mudahan merat dan manfaat buat kita. Masih ingat minggu yang lalu terakhir pembahasan kitab fikih tentang ada kan? Elang mengaji doa Ramadan tentang hafal tentang apa itu istinja, mengangkat hadas baik kecil maupun apa hadas kecil? Hadas kecil apa aja? Hah? Ayo sebut. Saya namanya hadas ini kan apa? Itu buang air seni, air kecil. Kalau hadas besar? Yang harus pakai urat ya. Kemarin sudah dibahas. Ya ada berapa? Ada Pertama pakai apa? Cara menghilangkan hadas, najis, mengangkat dan menghilangkannya. Pertama pakai air. Kedua pakai apa? Tisu. Pakai apa? Pakai alat yang padat ataupun batu itu harus ujungnya, harus sisi ujungnya. Yang kedua pakai yang ketiga pakai apa ya? Pakai turab. Yang keempat pakai apa? Yang keempat pakai apa? Pakai samak atau anyaman dari beberapa lepasnya kulit hewan. Ya, itu bisa dipakai buat menghilangkan dan mengangkat najis, hadas kecil maupun besar. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pakai. Ya, karena yang dikatakan di dalam kitab Matan Zubat Ibnu Ruslan beliau mengatakan wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin mardudatun datuk baru fa kullu man maka siapapun orangnya, mau dia orang kaya, orang miskin, pejabat ataupun bukan, mau itu orang macam-macam semua tanpa kecuali, fakuluman malu beramal mengerjakan perkara ibadah baik itu ibadah wajib ataupun sunnah bi ghairi ilmin tanpa didasari dengan ilmunya, yaitu ilmu syariat, mardudatun ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Makanya siapapun orang yang beribadah tapi nggak tahu ilmunya, maka kata ulama kita di dalam kitab Matan Zubat Ibnu Ruslan mengatakan tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah. Apa sebabnya? Karena tidak ada dasar ilmu syariat. Bahaya, makanya harusnya ngaji. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan laki-laki sholat, ya dia tahunya nutup aurat itu, aurat laki-laki itu dari bucin, pusar, ya, dari pusar sampai ke lutut. Seandainya ada laki-laki sholat dia cuma pakai kaos kutang, ya. Pakai kaos kutang, lalu sampai pakai celana itu melebihi di bawah lututnya, anggap celana pendek atau seprapat, celana perapat, celana pendek. Nah itu secara ilmu fikih disahkan, tapi ada ilmu yang lain, yaitu ilmu tasawuf mengatakan tidak sah. Apa sebab? Karena urusan ibadah, urusan menghadap ke
Boleh nggak orang sholat itu cuma pakai kaos kutang sama celana sotop? Boleh nggak? Secara ilmu boleh. Yang penting nutup aurat. Syarat orang sholat itu yang pertama yaitu nutup aurat. Nah, kengmon tepat pada orang laki apa yang kaos kotoran beri asal berat. Jangankan hukumnya, pantas atau tidaknya saja sudah bisa dikatakan tidak pantas. Apa sebab? Karena urusan ibadahnya, sholatnya menghadap kepada Allah. Jangan ke Allah. Ya, kita punya orang tua, mertua. Kalau orang tua mungkin sudah ludah karena mahram. Ya, kita pakai celana pendek, ya, pakai kaos kutang di depan mertua itu, yang laki-laki. Itu secara pantas atau tidaknya sudah bisa dikatakan tidak pantas, tidak patut, tidak sopan. Ya. Itu kepada mertua, apalagi kepada Allah. Padahal nggak kenapa-napa, yang penting nutupin aurat. Ya, gitu. Makanya kalau santri itu paling malu pakai celana pendek, pakai celana pendek di depan orang tuanya, gurunya. Makanya jarang santri itu kelihatan keluar dari rumahnya itu pakai celana pendek yang membuka aurat. Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, itu Sayyidina Utsman sampai ke kamar mandi itu nggak pernah buka pakaiannya tanpa secara langsung, tanpa pakaian. Jadi misalkan baju sama gamis sama sama celana. Itu kalau si Utsman mau mandi, itu kalau mau buka pakaiannya nggak langsung dibuka lalu kelihatan auratnya, tapi dilapisin sama kain. Saking malunya sama Allah. Nah, mudah-mudahan ilmu fikih yang diajarkan oleh Ustaz Alim ini bisa kita amalkan. Makanya kalau ada hal-hal yang kiranya itu harus ditanyakan, tanya. Gunanya adanya majelis, yang tidak tahu biar tahu, yang sudah tahu bisa mengamalkan. Kayak kemarin kita bahsu sama salah satu guru kita masalah nifas. Masalah perempuan itu nifasnya masanya berapa lama? Ayo, bini anda serembi. Ya, ada namanya darah wiladah, damul wiladah, ada namanya damul nifas. Kalau darah wiladah, damul wiladah itu darah yang dibawa, yang nempel sama anak kita, sama si cabang kan? Nah, itu gimana? Harus disucikan, nah, makanya baru lahir dimandiin anak kita. Ada lagi masanya yang namanya nifas. Ya, waktu batasan nifas itu berapa lama? Paling sedikit, paling sebentarnya berapa lama? Ini ibu-ibu pernah lahir nggak? Itu kalau lahir normal tuh kan ada ya, setelah habis keluar anak maka nyusul ada darah yang keluar dari kemaluannya, dari rahimnya itu namanya nih. Nah, itu paling sebentarnya kalau secara fikih lahzotan, sesaat. Nah, setetes. Paling sedikitnya, paling cepatnya, paling sedikitnya doman boleh datang sehari semalam. Paling banyaknya, maksimalnya, paling lamanya berapa? Nah, 60 hari. Nah, kalau misalkan kita lihat kebiasaan orang kita, ya, itu nifas itu biasanya jarang yang sampai 60 hari, kebanyakan sampai ke 40 hari, 30, 40, 50. Nah, kemarin saya membahas sama beberapa guru, ada satu perempuan yang nifas ini bahkan sudah melewati batas maksimal 60 hari, bahkan sudah masuk hitungan jumlah 74 hari. Nah, yang ditanyakan, ini cewek, ini perempuan wajib sholat apa enggak? Sedangkan maksimal 60 hari, tapi masih keluar darah yang sudah melewati batas 60 hari, apakah disebut itu darah nifas? Kalau orang nifas wajib sholat apa enggak? Wajib sholat apa enggak? Nggak boleh lah.
nggak wajib sholat. Nah maka yang setelah batas maksimal 60 itu sampai ke 74 ternyata masuknya dikategorikan itu damun istihad penyakit. Cuman kemarin kita ulang lagi. Lihat bab mulai waktu dia nifas itu jam berapa, hari keberapa. Kalau misalkan hitungan dari 60 hari melewati 1 hari berarti masuk ke 61 hari sampai ke 15 hari ke depan, belum tentu itu darah istihadah, bisa jadi darah haid. Masih nggak tetap wajib sholat, tergantung nanti dicek jenis darahnya seperti apa. Perempuan paling paham tentang darah. Ya. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Ya. Pentingnya kita ngaji. Makanya nggak boleh mencari yang sekolah bercek ben ibadahnya kan makin ilmu. Makanya banyak orang-orang tua kita mendokin kita, nyuruh kita suruh ngaji biar kita nggak salah jalan. Apalagi masalah akidah, yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, nggak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk kesempatan kali ini ngaji fikihnya ditiadakan nanti insya Allah di lain waktu. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa saat ini kita sudah masuk di tanggal berapa Sofar? Cin merah tekel depan. Perhitungan kalender. Berarti sudah masuk pertengahan Sofar. Ya. Kemarin Senin aja, Senin kemarin haul sholawat 11. Berarti sekarang sudah hampir 20 lebih ya. 18 Sofar. Kalau sudah masuk 18 Sofar, berarti sudah setengah bulan. Berarti tandanya kalau sudah masuk 18 Sofar, berarti setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan penyebab adanya seluruh alam. Itu sabab likullil asbab al-kanun isyarah wa angkal maksud, yaitu Zainul Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami mengingatkan, persiapkan diri kita untuk sama-sama menyambut bulan Maulid. Ya. Sayyid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki, salah satu ulama di Makkah. Beliau itu mazhabnya Maliki, tapi menjadi guru bagi ulama-ulama ahli sunnah, termasuk murid-muridnya yang terkenal di Indonesia, Mbah Maimun Zubair. Ya, Mbah Maimun Zubair itu salah satu murid daripada Abu Ya Maliki. Abu Ya Maliki ini beliau mengatakan sebenarnya hari raya yang sesungguhnya yang harus dirayakan dan diperingati itu bulan 12 Rabiul Awal, karena sebab 12 Rabiul Awal lah semua kejadian dan peristiwa itu ada. Makanya seandainya tidak ada bulan Maulid, maka jangankan bulan yang lain, ya manusia pun tidak bakal semuanya, karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika bulan Maulid mendekati bulan Maulid, Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, kalau bukan karena sayang dan cintaku kepada engkau wahai kekasihku Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak sesekali ingin menciptakan seluruh apa yang ingin aku ciptakan, baik alam dunia ataupun langit ataupun aku, semua. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kanat dunya tadumu li wahidin maka Muhammadan fihi mukhalladan. Seandainya di dunia ini cukup satu orang yang pantas hidup di dalam dunia, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang paling pantas hidup di atas dunia ini hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya Nabi kepengingan Allah, ya, Allah yang kepengen. Makanya mudah-mudahan masuknya bulan Maulid menjadi semangat, ya, menjadi seperti orang lebaran, nyiapin segala macam. Itu kalau di semua orang Madura udah tahu, kalau Maulid itu udah kayak rame. Ya, kalau di daerah Sulawesi, Kalimantan itu ngecat rumah itu bukan lebaran, tapi mau masuk bulan Maulid.
Ya, mau masuk bulan Maulid dia rapi-rapi. Karena mau nyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah nanti di bulan Maulid akan disampaikan beberapa kemuliaan-kemuliaan detik-detik menjelang kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ulama-ulama kita kalau sudah bicara tentang Nabi Muhammad mereka diam, yang diam sejenak sampai malu. Saya pernah dengar salah satu guru Ustadz Ma'ruf itu beliau lagi langsung sama Mama Abdullah bin Nuh. Tahu Mama Abdullah bin Nuh yang punya Al-Ghazali di Sinangsari itu, Ki Haji Raden Abdullah bin Nuh, salah satu ulama Bogor. Nah itu kata Ustadz Ma'ruf, Mama Abdullah bin Nuh itu kalau sudah ngaji, ngajar santri jamaah, lepas menjelaskan Nabi Muhammad, beliau berhenti sejenak menoleh ke belakang. Nanti menjelasin lagi sampai di bab tentang kemuliaan Nabi, itu Mama Abdullah bin Nuh berhenti lalu menoleh ke belakang baru menulisin ngajarnya. Sampai-sampai akhirnya banyak jamaah tamu murid nanya, Kiai, kenapa jenengan itu kalau pas lagi bab tentang Rasulullah jenengan berhenti lalu menoleh ke belakang? Apa kata Mama Abdullah bin Nuh? Siapa yang buat menceritakan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang pantas dan tidak ada yang sanggup. Bahkan yang paling pantas untuk memuji dan memuliakan Nabi Muhammad, ya, yang maha agung, yang maha mulia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hanya sedikit, ya, ngampung. Yang paling pantas dan paling agung memuji Nabi Muhammad hanya Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasih Muhammad yaitu orang yang paling bagus perangainya, agung akhlaknya, tinggi keluhurannya. Maka yang paling pantas memuji Nabi Muhammad itu hanya Allah. Kalau kita belum seberapa. Bagaimana nanti kita lihat sejarah tentang cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ngikut para guru-guru kita, para masyayikh kita, biar kita keluarga, anak nggak lepas dari Nabi, nggak lepas dari Rasul. Makanya Ki Khalil sering bilang pancet selawat dia cepet, ya. Apalagi yang sedang habis sholat 11. Apa tujuannya? Biar kita punya hubungan khusus sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah, kita terus bisa mengamalkan sholawat nabiah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya ratibnya, maulidnya, sholawatnya, amalan-amalan yang lainnya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan akan datangnya bulan maulid, maka perlu kami sampaikan, doakan, kami minta, kami meminta doa dari seluruh jamaah sekalian. Insya Allah seandainya Allah berkenan untuk sama-sama kita laksanakan maulid yang akan diadakan untuk tahun ini bertepatan pada tanggal 18 September, ya, tanggal 18 September. Maulid yang akan diadakan tahun ini insya Allah bertepatan pada tanggal 18 September. Ya, doakan mudah-mudahan Allah kasih lancar, Allah kasih sehat, terutama guru-guru kita yang akan hadir, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, bisa nyupreh, ya, bisa datang hadir ngasih setuman, ngecas kita ya sama guru-guru kita, Habib Fahmi Ali Drus, Khalil As'ad dan para masyayikh, para habaib, para guru-guru yang lainnya, ya. Dan saya nitip jangan sampai ada jamaah Majelis Rihatul Mustafa ikut hal-hal yang macam-macam, apalagi sekarang lagi rame anti Habib, ya, anti habaib, anti Balawi, anti Alawin, ya. Saya doakan mudah-mudahan jamaah tidak ada yang sampai ikut-ikutan, karena wali-wali kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita dari dulu ikut habaib, berjalan bareng dengan para habaib. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, akidah keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kiranya. Ada yang mau dipertanyakan? Ada? Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad SAW.
alaihi wasallam dengan cara dan jalan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari para nasihat dan para ajaran guru-guru kita sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina tabarak wa karim bi sayyidina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yu'abbi ni'amahu wa kabi mazidah. Ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama bagi lillahi karim azim sultani. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-aqdar wa tanhalu bihi al-kiram wa tuqda bihi al-hawaij wa tan'am bihi al-raqaib. حسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدتنا ولإخواننا من أعمال خير وعلم المحبين وللأنصار والصوم كلها ولجماعة في هذا الجماع في هذا المجلس المبارك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى قدر الحاجات وكبرة الهديات كافر محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أجرنا من غير الضرر وأجرنا من غير بضر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأجرنا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من ابتلاء فرها من الجنة فرها من أعمال الجنة ومن الأخلاق طيبها من الزاد إزالها من عافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا رزقا إلا بركته ولا دينا إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وشرطها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ولا لنا من أهله بالخير ولا تجعل من سوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا ومن معنا وجماعتنا من أهل محبتك ومحبة رسولك الكريم المصطفى والأولياء الصالحين المجتبى. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian itu saja, mudah-mudahan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.